Di sini kita dapat melihat peta konsep dari sumber energi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua energi tak terbarukan, yang ketiga energi terbarukan, yang keempat ada energi masa depan, dan yang kelima ada tantangan. Apa sih sumber energi itu? Sumber energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi primer dan energi sekunder. Energi primer adalah sumber alami tanpa perubahan bentuk signifikan, termasuk energi matahari, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan energi sekunder adalah tercipta melalui transformasi energi primer seperti listrik dari pembakaran batu bara atau panas dari energi surya. Energi tak terbarukan dibagi menjadi tiga, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi, campuran kompleks senyawa organik yang mudah terbakar dan berasal dari jasad renik, sisa-sisa tumbuhan, serta hewan yang tertimbun selama berjuta tahun. Batu bara, bahan batu merupakan salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari buatan sedimen yang berasal dari sisa tumbuhan pada masa prasejarah. Jenis-jenis batu bara ada 4, yaitu pertama, lignit batu bara muda, yang kedua, subbituminous, yang ketiga, bituminous, dan yang keempat, antrasit. Gas alam, fosil organisme seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang telah tertimbun di bawah tanah selama jutaan tahun. Energi terbarukan dibagi menjadi 5, yaitu matahari, air, angin, panas bumi, dan bioenergi. Matahari, sumber energi terbesar dalam kehidupan manusia yang bersumber dari radiasi, sinar, dan panas yang dipancarkan. Selanjutnya di sini ada air. Air merupakan salah satu sumber alam yang dapat diperbarui dan mempunyai daya regenerasi yang selalu berada dalam sirkulasinya dari suatu siklus yang disebut siklus air atau siklus hidrologi. Oleh karena sifatnya dapat diperbarui. Energi angin adalah pengumpulan energi yang berguna dari angin. Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih, dan tidak menimbulkan efek rumah kaca di Indonesia. Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin disebut pembangkit listrik tenaga bayu. Panas bumi. Panas bumi berasal dari air yang mengalami siklus hidrologi dan termal terus-menerus. Interaksi 3 lempengan di Indonesia menciptakan sistem geotermal. Bioenergi. Bioenergi adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan baku organik. Bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yaitu biomasa, biofuel, dan biogas. Energi masa depan adalah energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia di masa mendatang. Hal ini termasuk energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan panas bumi, serta teknologi yang mengurangi jejak karbon dan polusi dalam proses produksi energi. Pembelajaran tentang energi masa depan menyoroti pentingnya berpindah dari sumber energi konvensional menuju alternatif yang lebih berkelanjutan demi kelestarian lingkungan dan kebutuhan energi global. Pemanfaatan sumber energi memberikan manfaat besar seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mendorong inovasi teknologi. Namun, masalah utamanya adalah dampak lingkungan dari energi konvensional seperti polusi udara, pencemaran air, dan perubahan iklim. Sumber energi fosil yang terbatas juga menuntut pencarian alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tantangannya adalah menciptakan solusi efisien dan ramah lingkungan, mendorong inovasi energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi sumber daya energi. Kesimpulannya, bab sumber energi membahas beragam sumber daya energi, mulai dari fosil seperti batu bara dan minyak bumi, hingga energi terbarukan seperti surya, angin, dan air. Hal ini menyoroti pentingnya memahami berbagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini sambil mempertimbangkan dampak lingkungan yang dihasilkan. Kesimpulan, pembelajaran ini mendorong pemahaman akan peralihan menuju energi bersih dan berkelanjutan untuk masa depan. What could you lose?
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe,